Oke, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data untuk ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan kemiringan serta keruncingan kurva dari data yang kita punya. Oke, saya misalnya punya data yang saya simpan di Excel. Misalnya datanya seperti ini. Data ini ada di contoh di form LKM praktikum ya. Contohnya ini kayak punya data ini. Data ini saya pindah ke mana? Ke file Excel. Nah, data ini akan kita cari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, serta keruncingan dan kemiringan kurva dari data tersebut. Oke, di sini saya pertama akan menggunakan SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, bagaimana saya mengimport data Excel itu ke SPSS? Oke, caranya adalah file, oke, import data. Nah, datanya dalam file apa? Oh, saya punyanya Excel. Nah, saya klik. Di sini foldernya adalah apa namanya? Folder praktikum, nama filenya adalah data. Saya klik open. Oke. Maka akan menjadi seperti ini. Oke. Sama saya klik OK. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kita cek variabel view-nya sudah pas belum ya? Oh, ternyata sudah ya. Ternyata sudah ya. Oke. Kita kembali ke data view ya. Setelah kita cek data kita punya data ini, kita cek ke variabel view ternyata hasilnya sama. Nah, selanjutnya kita kembali ke data view. Oke, ke data view ya. Oke, ke data view. Di sini kita akan mencari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, keruncingan, dan kemiringan kurva. Dari data ini yang bisa kita cari ukuran pemusatan, ukuran pemusatan khususnya main adalah usia dan glukosa. Untuk median juga usia dan glukosa. Untuk modus bisa usia, bisa glukosa, bisa cabang, lokasi, bisa jenis kelamin. Nah, untuk ukuran penyebaran hanya usia dan glukosa. Oke, kita untuk mencari ukuran pemusatan dulu, maka adalah klik Analyze, pilih Deskriptif Statistik, pilih Frekuensi. Nah, yang akan kita cari apa? Misalnya adalah glukosa, maka pilih kolom ini pindah ke variabel. Ya, kita cek setelah itu sudah pindah yang kita tuju, kita klik statistiknya. Nah, yang akan kita cari apa? Ukuran pemusatan. Maka kita lihat pada kolom atau kotak sentar tendensi atau ukuran pemusatan. Yang dicari apa? Median sama modus. Oke, sudah. Maka kita klik continue. Setelah continue, oke. Nah, di sini sudah ketemu ya. Sudah ketemu hasilnya di bagian statistik ini. Yang itu tabel yang paling atas. Banyaknya data berapa? 10. Rata-ratanya berapa? 94,4. Glukosa ya. Mediannya adalah 95 dan modusnya adalah 75. Oke. Itu ya. Oke. Kita kembali ke datasheet tadi. Nah, itu untuk ukuran pemusatannya. Nah, sekarang bagaimana untuk ukuran penyebaran? Klik Analyze,
deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Apa yang akan kita cari? Oh, glukosanya. Kita sudah pada ke variabel, kita klik statistik. Nah, yang akan kita cari adalah ukuran penyebaran. Maka yang tadi dicentang itu kita hilangkan, menjadi kita cari yang dispersion ini, yaitu penyebaran. Maka kita cari apa ukuran penyebaran? Standar deviasi, variansi, ring, sama rata-rata simpangan bakunya. Ini ya. Maka continue, oke. Nah, hasilnya adalah yang tabel ini di atas ini. Standar error atau simpangan rata-rata simpangan errornya adalah 3,655. Standar deviasinya adalah 11,559. Variansinya adalah 133,6, ranknya adalah 37. Itu ya. Itu untuk ukuran penyebaran. Nah, bagaimana kalau untuk keruncingan dan kemiringan kurva? Kita klik tadi datasheet, kita pilih analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Apa yang akan kita olah adalah glukosa. Ya, tetap glukosa. Kalau misalnya mau yang lain ya ini tinggal dipindah sini. Pilih yang lain. Kalau di sini saya pilih yang glukosa. Yang akan kita cari apa? Kemiringan dan keruncingan kurva. Maka cari yang karakter posterior distribution. Nah, ini tadi yang ukuran penyebaran kita hilangkan centangnya, maka yang akan kita cari adalah kemiringan sama keruncingan, itu kurtosis. Kita continue, oke, ketemu kemiringan atau koefisien kemiringannya adalah negatif 0,213 dan keruncingannya adalah negatif 0,510. Begitu ya. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya untuk latihan Anda coba mencari ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, kemiringan, dan keruncingan dari data tinggi badan mahasiswa peserta kuliah Statel. Ya, itu dengan SPSS, dan nanti adalah dibuat laporan seperti minggu kemarin ya, per langkah per output di screenshot hasilnya bagaimana ya, termasuk hasilnya ini ya, langkah-langkahnya dan hasilnya, serta buatlah kesimpulan. Misalnya kalau yang tadi ya kesimpulan ukuran penyebaran, ukuran pemusatan dari data yang glukosa adalah misalnya rata-rata sama dengan median sama dengan bla bla, begitu ya. Itu untuk yang SPSS. Terima kasih.